Mana? Tuh tim pemenangan Anies tuh lewat. Iya, saya mah kadang-kadang nggak habis pikirnya gitu ya. Orang mau habis di masa jabatannya orang baik, adil, tegas, banyak dihujat, ya kan? Dan kita selama 10 tahun ini merasakan hasil karya beliau, Pak Jokowi. Rakyat adil, makmur, sejahtera, masih aja dihujat. Dibilang jahat lah, curang lah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, saya challenge Anda. Tunjukkan prestasi Pak Jokowi secara statistik, numerik atau dengan angka, keberhasilan di bidang ekonomi. Kalau ada bilang bahwa udah maju, silakan. Lihat aja dengan mata telanjang lah. Lihat mata telanjang. Bang, mata telanjang Anda apakah cukup menyapu seluruh sentimeter di wilayah teritorial negara Republik Indonesia? Kita kan masih punya mata, ya kan? Ya, sekarang saya tanya, pandangan mata Anda sebatas mana untuk menyaksikan seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia? Nah, ini yang saya rasakan ya begitu, adil, makmur, dan sejahtera. Jadi bahasanya kayak dibilang hukum. Saya tanya kepada Anda, keberhasilan Jokowi berdasarkan nilai statistik keberhasilan pembangunan ekonomi. Silakan jelaskan. Kalau dijelaskan nggak bakal selesai, tinggal dilihat aja hasil-hasil dia. Sekarang Anda pernah ke bagian Indonesia sebelah mana saja kalau Anda melihatnya? Silakan. Bagian mana? Maksudnya gimana tuh? Anda kan ada dengan mata, artinya kan dengan pandangan mata Anda menyatakan berhasil. Provinsi mana aja yang Anda pernah jelajahi menyatakan keberhasilan dari pembangunan ekonomi di masa Jokowi? Yang gak usah jauh-jauh itu IKN kan lagi di proses pembangunan. Oke, Ya kan? IKN. Sekarang saya tanya, data BPS terbaru atau dari penelitian perekonomian Indef, apa yang apakah IKN akan membantu menumbuhkan ekonomi? Apakah Anda tahu berapa persen pertumbuhan ekonomi di IKN? Masih membantu lah. Makanya tunjukkan saya data secara statistik IKN akan membantu pertumbuhan ekonomi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Silakan. Bicaranya Jika Anda menyatakan ekonominya berhasil, silakan. maksudnya data apa nih? Data tertulis? Apa gimana? Lah, Anda menaik di kumal saya data BPS. Anda tahu pertumbuhan ekonomi di masa Jokowi paling tinggi berapa persen? Ya sekarang kita lihat aja kehidupan langsung, ngapain data? Kehidupan itu bersifat subjektif. Itu perspektif namanya. Data itu yang akan menjadi objektif ketika kita paham tentang data pembangunan di Indonesia ekonomi. Ini harus saya tanyain satu-satu nih warga di sini gitu. Zaman Jokowi makmur nggak? Bukan hanya yang satu persatu. Siapa yang nyuruh nanya yang satu persatu? Data BPS itu, Badan Pusat Statistik itu sudah membuat sebuah statistik dari mereka lakukan, tanya jawab, survei yang mereka lakukan tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan beberapa variabel dan parameter yang mereka lakukan. Sekarang Saya bilang kan kita lihat aja dengan mata telanjang. Mas, Kehidupan di sini gimana gitu? kehidupan ini kalau dilihat Bekasi. sekarang, Mas, ada tupoksi seorang presiden, ada tupoksi seorang gubernur, ada tupoksi seorang wali kota. Saya pelan-pelan nih, biar Anda paham. Saya harus pelan-pelan ngajarin. Kalau banyak situ mah nggak nyambung, kelamaan. Dikit-dikit data. Kita bicara fakta nyata yang kita lihat. Anda mau berbicara fakta kalau tidak punya data, bagaimana Anda dari mana? Fakta itu apa sih? Saya kan rakyat merasakan hidup di era Nah, Jokowi. emang saya nggak rakyat? Penonton di sini nggak rakyat? Sekarang saya tanya dah, situ di era Jokowi ini gimana? Makmur, sejahtera, adil nggak? Coba. Ini saya tanya Oke, dia, saya coba. kasih data. Inilah jawaban bagi orang yang Enggak, paham. saya tanya dulu, saya tanya. Iya, saya jawab. Jokowi ini Saya jawab. adil, makmur, sejahtera nggak? Tidak. Nggak usah Saya jawab, memungkiri, jadi sebentar. nggak ada kebohongan, nggak ada kesalahan. Mas, sabar, pelan-pelan. Saya Ya. jawab, cara menjawab seperti ini. Bahwa di masa Jokowi, pertumbuhan ekonomi dengan hutang 8.040 triliun saat ini, pertumbuhan ekonomi yang bisa dilakukan Jokowi. Pribadi, saya tanya pribadi. Saya tanya situ pribadi ini di era Mas, Jokowi. kalau ya, Anda menanyakan pribadi, adil berarti nggak? Anda tidak Makmur paham nggak? makna diskusi. Sejahtera nggak? Mas, Anda Ya. mute dulu, saya jelaskan cara menjawab dalam diskusi yang akademis. Mute dulu, Bang Tajudin, Anda belum waktunya berbicara, tahan dulu, nanti saya kasih waktu. Yang pertama, ketika ada pertanyaan, makmur nggak di masa Jokowi? Ketika ada pertanyaan, makmur nggak di masa Jokowi? Maka kita tidak boleh menempatkan ke dalam diri kita, karena itu subjektif. Bisa jadi saya kaya, tetapi bisa jadi di belahan rakyat Indonesia yang lain itu miskin, itu kekurangan. Maka kita masuknya ke ranah data. Data yang paling primer atau data utama di dalam diskusi seperti ini adalah BPS. Karena mereka adalah institusi negara. Ingat, bukan pemerintah, institusi negara. Pemerintahnya boleh berganti, BPS-nya tetap ada. Maka saya mengatakan, pertumbuhan ekonomi di masa Jokowi selama 9 tahun dengan hutang 8.040 triliun, maka Jokowi gagal memakmurkan Indonesia. Karena pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai oleh Jokowi hanya 5,31%, ya, sedangkan inflasi di tahun yang sama, tahun 2022, itu 5,6%. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Indonesia makmur ketika pertumbuhan ekonominya ternyata lebih kecil daripada inflasinya yang 5,6%. Itu artinya Jokowi gagal memakmurkan rakyat Indonesia. Itu yang pertama.
Yang kedua, kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia di masa Jokowi 9,33%. Jokowi dalam 9 tahun hanya bisa menurunkan 1,2%. Sedangkan di masa Pak SBY, ya, di masa Pak SBY dengan hutang cuma 2.800 triliun, dia bisa menurunkan kemiskinan 4,8%. Artinya Jokowi gagal dalam mengentaskan kemiskinan dan memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Itu yang namanya berbicara dengan data. Saya tidak berasumsi. Ya, inflasi yang terjadi saat ini itu adalah inflasi tertinggi semenjak masa reformasi. Ketika uang yang uang yang Anda pegang itu tergerus nilainya, itu namanya tandanya inflasi. Itu cara menjawab dalam diskusi, Mas. Jangan, oh saya bisa beli mobil, berarti Indonesia makmur. Itu artinya Anda egois. Anda tidak memikirkan belahan di rakyat Indonesia yang lain yang mungkin mereka sampai antri beras, sampai ada yang meninggal ketika antri beras. Apakah Anda memikirkan itu? Memikirkan yang lebih luas makna dari rakyat Indonesia ini. Mereka yang kekurangan, mereka yang kelaparan. Anda cuma memikirkan diri Anda sendiri. Nggak seperti itu cara memandang pemerintahan. Nggak seperti itu memandang berdangsa dan negara. Itu yang namanya kita. Nih, satu yang buat pertanyaan saya kuat, nih, yang buat diri saya kuat. Yang dapat merubah hidup kita itu diri kita. Yang bisa membuat makmur hidup kita, diri kita. Dengan usaha kita, kerja keras. Nggak ada namanya presiden bikin sejahtera rakyat. Mana ada? Salah, saya bisa ngomong begitu. Kalau salah coba pertimbangin. Ya. Oke. Ya. Itu salah besar, bukan salah saja, salah besar dan Salahnya di mana, miskonsepsi coba? di dalam. Sebentar, sabar ya. Ya. Salah, Ya. kan Anda suruh jawab nih, ya kan? Ya. Anda Ya. kalau Ya. belum, Ya. Anda mau diteruskan atau saya menjawab? Saya nggak mau bersaut-sautan soalnya di diskusi saya. Coba jawab. Oke, Anda diam kalau saya jawab. Itu yang namanya miskonsepsi, kesalahan besar dalam berpikir. Ya, kesalahan besar dalam berpikir. Kita memang bekerja untuk menghidupi kita sendiri. Tetapi sistem yang dibangun bila kita bekerja itu tidak menjamin kita berhasil, maka akan sulit. Siapa yang bisa mengatakan bahwa petani Indonesia itu adalah orang paling rajin? Bahkan petani paling rajin seluruh dunia. Pagi-pagi sudah berangkat mencangkul. Mereka bersusah payah di sawahnya. Tetapi lihat, 9,33% kemiskinan di Indonesia, 82% itu ada di pedesaan dan sebagian besar adalah petani. Artinya, sistem yang dibangun oleh pemerintah ini mempengaruhi hajat hidup orang. Itu yang pertama. Yang kedua, pajak contohnya ketika dinaikkan. Ketika pajak dinaikkan, itu mempengaruhi semua instrumen-instrumen yang ada di negara ini. Contoh, ketika Anda, PPN dinaikkan, maka semua barang akan mengalami kenaikan. Mempengaruhi nggak kebijakan pemerintah terhadap kehidupan kita? Mempengaruhi. Seberapapun keras kerja Anda, ketika PPN dan pajak itu diterapkan, maka itu akan mempengaruhi penghasilan Anda. Ini yang pentingnya seorang pemimpin membuat kebijakan. Seperti itu, Mas. Pemimpin itu pengaruhnya besar ketika membuat kebijakan terhadap hajat hidup orang banyak. Maka itu dikatakan sebagai pemerintah. Mengelola, memanajemen segala kebijakan-kebijakan untuk memanajemen, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kalau nggak ada pengaruhnya, ngapain kita buat bangsa dan negara? Mendingan kita bubar, kita kerja sendiri. Toh, diri kita sendiri kok yang membuat kita kaya. Itu pola pikir salah. Pola pikir bersifat tidak permanen. Sementara, tetapi proses dari kebijakan ini yang dibutuhkan adalah pemecahan secara menyeluruh. Bahkan saya, Mas, dari Nenek Nursi itu, alhamdulillah, dari video yang viral itu bisa membantu sampai 50 juta. Kalau Anda berbicara tentang satu persatu seperti itu, ya nggak akan lebih luas pandangan Anda. Jadi pandanglah lebih luas tentang Indonesia. Jangan memikirkan diri Anda sendiri atau lingkungan Anda sendiri dan bahkan mengatakan siapa tahu yang lewat di depan Anda itu dia sudah berusaha keras tetapi tidak ada lowongan kerja. Anda mungkin belum pernah merasakan ketika jalan kaki kemana saja menawarkan tenaga Anda ternyata tidak ada kerjaan. Ya, jangan berpikiran buruk terhadap orang-orang gitu loh ya.